Hai guys, welcome back to my channel. Di video gue kali ini, gue akan mereview figur dari Hasbro, yaitu Mandalorian Star Wars The Black Series ya. Jadi ini yang figur Mandaloriannya dari seri Star Wars. Ini yang versi Beskar Armor ya. Jadi yang armornya udah warna silver ya. Kan yang di awal-awal tuh armornya warna coklat-coklat gitu ya, kayak bronze gitu, tapi yang ini udah versi silver. Oke, dari boxingnya atau kemasannya begini aja. Dia boxnya terbuka seperti ini, ada showcase-nya gitu, memperlihatkan si Mandaloriannya. Ini ada senjata rifle-nya atau tombaknya gitu, ada pistol sama jetpack. Terus bagian depannya Star Wars The Black Series nih. Terus bagian bawahnya Star Wars The Mandalorian Warning. Oh, choking hazard. Oke, ini bahaya ya, partner telan ya. Jadi dia nggak boleh dimainin sama anak-anak di bawah 3 tahun. Ini mereknya Hasbro. Terus dia ada artnya Mandalorian tuh, si kepala ember. Terus Star Wars Black Series Mandalorian. His body is shielded by Beskar Armor, bla 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 bla. Ada sedikit backgroundnya di sini. Ini ada artnya juga. Terus ada warning lagi banyak. Terus di sini ada made in China ya, by Disney Disney ya. Jadi dia ada campur tangan Disney. Kalau kalian ingat, sekarang udah join ya universe Star Wars ke Disney. Bla 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 gitu aja. Bagian sampingnya kosong, bagian bawahnya ada tulisan ini ya, tulisan kreditnya, ada barcode-nya, bla 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 bla. Bagian atasnya kosong gitu aja. Yap, overall seperti ini aja dia si blisternya atau boxingnya. Jadi dia nge-show up si figur Mandaloriannya. Oke, kayaknya gue buka ya. Ini gue buka. BTW ini gue udah pernah buka ya. Jadi gue ini nge-review yang kedua kalinya ya. Jadi ini kedua kalinya gue megang kali. Sebelumnya udah gue cek juga dan kelengkapannya aman, figur aman. Jadi dia agak unik ya. Dia boxnya itu dia nggak kotak ya tuh, dia trapesium ya tuh. Ini kalau box-box kayak begini nih, apalagi warnanya hitam-hitam begini, mirip coklat ya. Sekilas kayak box-box coklat gitu, unik. Jadi nggak ngebosanin, mungkin biar bisa ditumpuk atau menghemat ruang gitu. Jadi dibikin trapesium seperti ini. Terus ini blisternya seperti ini. Dia ada figurnya si Mandalorian, bisa kita buka. Begini aja figurnya. Di bagian belakang ada jubahnya atau capnya, dia nembus gitu. Kita tarik aja. Iya, pelan-pelan. Oke, nah, jadi dia begini blasternya. Terus ada figurnya si Mandaloriannya. Wih, lumayan oke. Overall dia oke sih, bagus. Meskipun gue kurang suka figur setengah karet, yang ini kan figurnya agak ini ya, semi karet ya bahannya. Tapi buat gue overall ini bagus sih itu. Dia kayak hidup ya, proporsinya juga dapat sih. Ya 11-12 lama filmnya. Kan biasanya ada figur yang proporsinya agak jauh banget ya, jauh banget. Tapi ini menurut gue udah oke sih. Kita lihat ini dulu ya, si aksesorisnya apa aja. Di sini yang pertama ini apa ya, gue lupa ini namanya apa. Ini ada jetpack yang dia pakai waktu ngejar musuh. Terus ada sniper, ada pistol. Kita ubah ke kamera zoom dulu kali ya. Oke, di sini yang pertama kita dapat pistol atau handgun. Bagian tengahnya bolong, bagian atasnya silver, handle-nya abu-abu, coklat tua gitu. Detailnya oke, tapi nggak bagus-bagus amat. Ya khasnya apa namanya, mirip Marvel Legend ya, atau SHF ya, tapi lebih detail SHF sih. Nah ini ya sekelasnya Marvel Legend lah. Overall dia begini, detail oke ya, oke lah tuh. Ada bulat-bulatannya, bintik-bintiknya, ada bagian selongsongnya, ini ada bagian triggernya di belakang. Ini bagian tengahnya ini yang bolong buat masukin jari telunjuknya ya. Jadi dia bisa di pose nembak gitu.
Oke, selanjutnya aksesorisnya ini ada semacam rifle ya, long rifle atau tombak nih. Jadi ini multifungsi, bisa buat nembak, bisa buat nusuk nih. Jadi di ujung sini ada semacam mata pedangnya, ini ada scope-nya atau snipernya, ini ada triggernya, ini ada handle-nya, ini buat dibawa. Kalau nggak salah yang versi SAF ada ini ya, ada talinya gitu, tapi kita nggak dapet, jadi cuman begini aja. Terus ini ada detailnya tuh, detailnya oke banget, lebih detail daripada yang ini sih, karena mungkin ini lebih kecil aja, lebih susah dibikinnya. Detailnya oke banget, ini ada beberapa bekas-bekas macam gosong gitu, detailnya oke. Pewarnanya juga oke. Terus warnanya juga nggak monoton, ini hitam, ini silver, ini juga agak silver. Ini agak silver kehitaman yang ini. Terus bagian handle-nya dia berwarna coklat buluk. Ciri khas senjata yang sering dipakai lah gitu. Ya, dapat rifle. Ya, ini bagus lah untuk bikinan Hasbro ya. Gue jarang beli produk Hasbro sih, paling Transformer sih, nanti gue bakal coba juga tuh beberapa series Transformer yang katanya bagus, gue bakalan review juga. Jadi kita nggak review Gundam dulu ya, bosan ya, mending review yang lain gitu buat penyegaran aja sih. Oke, ada handgun, ada rifle, terus selanjutnya di sini ada backpack atau jetpack ya. Ini ada jetpacknya begini, dia ada 2 thruster, ini ada semacam tabung, detailnya oke, warnanya agak abu-abu silver gitu, beberapa part sebelah sisi ada yang berwarnanya beda tuh. Jadi detail coloringnya oke, cuman ini konektornya agak ngeselin ya. Jadi dia kayak nuncep gitu 3 biji. Kelihatan gede banget, tapi ya karena di belakang punggung jadi ketutupan. Overall oke. Ya cuma gitu aja aksesorisnya, dapat handgun, rifle sama si jetpack ini ya. Tapi kayaknya kalau yang di series sih seingat gue lebih sering pakai pistol sih. Oke, kita lihat si figur Mandaloriannya, dia seperti apa. Ini dia begini, dia si kepala ember ini yang beskar armor, dia warna silver. Tuh ini ada visornya, dia bentuknya kayak huruf T gitu. Gua nggak tahu maksudnya apa gitu. Mungkin biar bisa view-nya bisa lebih jelas ya ketimbang Stormtrooper ya. Kalau si Stormtrooper kan visornya agak-agak kecil mencuat gitu ya, agak-agak aneh gitu. Tapi ini visornya overall kecil juga sih, tapi kayaknya lebih jelas view-nya dia ya daripada view-nya Stormtrooper. Oke, ini visornya hitam ya, agak hitam pekat. Terus warna kepalanya overall dia silver, beskar armor ya. Jadi dia ini ceritanya udah dapat banyak besi beskar ya, terus dilelehin gitu sama temennya dan minta dibuatin kostum baru. Ya itu singkat gue sih. Kepalanya bisa kita puter kiri kanan, manggut-manggut, lumayan oke. Yep, detail oke, artikulasi juga oke, mantap. Terus bagian tengahnya atau bagian body armornya dia ada semacam chest plate gitu, warna silver juga, beskar armornya. Ini ada talinya gitu ke bagian waist, jadi dia pakai sabuk sama pakai semacam tali rompi gitu. Ini ada pelurunya nih kecil-kecil, bagian tengahnya udah dipakai. Detailnya oke banget. Armor juga oke, bagian tengah bodinya dia itu semi karet ya, jadi kalau kalian nggak sengaja ngebakar ini bakal meleleh nih atau bakal gosong gitu, bakal meleleh lumer lah, jadi harus hati-hati banget ya. Atau mungkin kalian naruhnya nggak bener terus dimakan tikus jadi gampang bolong juga. Makanya harus hati-hati nih sama figur ini. Terus bagian torsonya bisa kita naik turunin dikit aja karena dia ada si sambungan tali ini agak menghalangi. Bisa kita putar lumayan jauh ya, overall oke untuk figur utuh gitu ya atau semi karet. Gue suka bagian tangannya, lengannya ya nggak bisa jauh-jauh sih itu. Wah sayang banget nggak bisa jauh-jauh tuh, dia bisa segitu doang. Tuh mentok segitu. Jadi armornya bisa dinaikin dikit, terus ke tangannya bisa kita lipat.
Ini udah double join sebenarnya, cuman karena joinnya agak berdekatan atau nempel gitu, jadi dia nggak kelihatan sih. Tapi ini udah double join kok tuh. Bisa kita putar juga nih join tengahnya ini, tuh join sikunya bisa kita putar. Ini shoulder padnya oke, lumayan. Ini armor tangannya lumayan. Sini ada semacam kontrol ya gitu. Atau ini seingat gue ini misil ya, ini misil. Tutup tangannya begini, oke, jari-jarinya begini, cuman dia agak belepetan catnya di bagian tangannya tuh. Jadi emang ciri khas figur ini ya, McFarlane atau Marvel Legends gitu, dia ciri khasnya pasti tangannya begini tuh, selalu berpose begini ya, biar gampang dimasukin aksesorisnya. Jadi dia bisa multifungsi, bisa menggenggam atau trigger hand gitu ya. Jadi dia nggak dapat aksesoris tangan gitu, nggak kayak Gundam. Overall catnya bagus, cuman bagian tangannya ini agak belepetan. Ini di sarung tangannya ini tuh. Ini satunya lagi overall sama, kita bisa tekuk, kita puter, naik turun, ya begitu. Pose tangan juga sama. Ini bisa kita pasangin si pistolnya nih, si pistol kematian, dia yang nembaknya cepet banget ya. Dia agak agak susah dia kalau mau dipasang. Tuh gitu. Dia harus ditekan ke dalam. Hati-hati, takutnya ada part yang letter atau patah, nanti dia bisa pengok. Gitu si Mandaloriannya sudah pakai pistol. Aku tembak kau. Gitu kan. Oh ya, di sini juga ada ini sarung pistolnya, kita bisa taruh di sini. Ini sabuknya, ini bagian torso tengahnya, ini bagian waist bawahnya, kita bisa angkat dia. Segini aja mentok. Jadi cuma 90 derajat ya, apa kurang ya? 90 derajat kita bisa angkat dia, bisa tekuk. Sudah double join, cuman dia agak dempet jadi nggak kelihatan. Ini juga overall sama 90 derajat. Terus ini bisa kita tekuk juga, sudah double join juga. Overall ini ada armornya di sini di tengah betis. Paha ya, di tengah paha. Terus di sini ada armor juga nih, cuman dia kayaknya belum dapat armor lagi deh, belum dapat si bahan beskar-nya. Jadi ini masih setengah silver, setengah coklat. Masih setengah bronze dia. Ada poketnya, ada pelurunya, ada poketnya juga, banyak nih poketnya di sini ya, buat nyimpan senjata dia. Bagian pantatnya seperti ini, kita bisa lihat. Itu tuh ada pantatnya, celananya coklat. Ini bagian sepatunya, kita bisa tekuk ke atas gitu, tekuk ke atas, tekuk ke bawah, nggak bisa ke kiri kanannya. Bisa tapi cuman dikit doang tuh. Kita bisa gitu. Buat sepatunya bolong di sini buat nempelin standnya, tapi kayaknya nggak dapat stand sih, cuman dapat ini doang. Kita nggak dapat stand yang bulat ya. Biasanya kalau ada bolongan di kaki ini bisa buat nempelin stand yang bulat gitu, tapi kita nggak dapat. Kita cuma dapat si mandonya sama weaponnya aja. Perlu gitu, detailnya oke sih, bagus. Sendinya juga lumayan oke tuh. Bisa kita pose lumayan bebas ya. Si mandonya tuh Mandalorian Beskar Armor, keren sih. Overall kayaknya proporsinya gue lebih suka yang ini sih, lebih suka yang versi mokitnya. Tapi versi mokitnya juga jarang ada ya, atau jarang yang jual. Jadi ya terpaksa gue beli ini sih. Nggak apa-apa, coba-coba figur lain gitu selain Gundam dan mokit lainnya. Jadi gue beli figur utuh. Terakhir kali gue nge-review ini ya, si Archie ya, bukan. Si siapa tuh kemarin tuh yang McFarlane, si John Stewart ya, si Green Lantern. Ya gitu ya, terakhir kali apa sih gue lupa. Oh iya, gue nge-review ini si War Machine ya, terakhir kali itu figur-figur utuh ya dari Zedetos ya, itu bagus tuh. Gue suka juga dia, detail oke, cuman artikulasinya agak kurang, tapi coloringnya juga bagus, aksesorisnya juga bagus. Ya ini mungkin di atasnya Zedetos sedikit lah ya. Terus tadi ada apa nih? Ada si long rifle atau colokan ini, si Garputala. Dia di sini ya, dia di tangan gitu sih, ingat gue sih. Jadi dia dimasukin aja ya. Gitu sih. Aduh, bisa. Agak susah untuk masukinnya. Ya dia sabar-sabar aja sih kalau main ginian tuh.
karena dia nggak bisa aksesorisnya susah dimasukin gitu, nggak gampang. Nah tuh gitu, si guard putalanya udah dimasukin tuh. Oke gitu, kalau si rifle-nya dipasang dia jadi lumayan panjang ya, jadi dia bisa pakai pistol atau dia bisa pakai si guard putala ini. Ya apa sih namanya, sniper ya, ini tuh kayak tombak tapi digabung sama sniper gitu loh, dan gue lupa namanya apa gitu. Jadi ya gitulah, buat berburu ya, kan dia ini kan bounty hunter ya. Nah jadi dia ceritanya nangkepin orang jahat gitu buat dapat duit ya. Agak seru juga sih gitu, keliling galaksi buat nangkepin orang jahat dapat duit. Nah gitu. Oh iya, terus tadi ada si backpacknya atau jetpack ya, dia bisa kita taruh di belakang sini. Oh ya, di sini ada ini karet ya nih, bagian jubahnya ini karet tuh. Jadi dia agak aneh gitu strukturnya. Tuh dia bisa elastis gitu, bisa ditekuk-tekuk. Detailnya lumayan oke. Warnanya monoton abu-abu aja, tapi di sini ada detail di ujung-ujungnya tuh, ujung-ujung kainnya oke banget. Ada patternnya juga. Dia patternnya agak-agak kotak gitu, tuh. Ada patternnya. Jadi dia melingkari leher gitu. Gue nggak tahu ini bisa dibuka apa enggak ya. Cuman gue belum pernah nyoba buka kepalanya sih. Takut rusak aja gitu kalau gue tarik kepalanya. Jadi gue nggak berani ngebuka si jubahnya ini. Oh ya BTW, kalau kalian lihat di sosial media gitu ada yang majang figur ini terus pakai jubahnya bisa di lebar-lebarin atau bisa di pose-posein, itu kebanyakan di custom ya. Jadi itu bukan jubah bawaan, itu jubah custom. Kalau bawaannya ya begini. Ya cuman karet gitu doang. Karet doang gitu, nggak ada yang bisa dipose-posein tuh. Paling diputar ke depan sih, diputar ke depan jadi gini. Nah tuh jadi kayak mau cukur dia si Beskar Armor ini tuh. Oh ya tadi ada jetpack kita bisa pasang sini, ada lubangnya 3 biji tuh. Nah gitu dia bisa kita pasang atau colok di sini gini. Tuh gitu simpel, colok aja tuh. Jadi jetpacknya bisa dipakai buat terbang ya, karena waktu itu seinget gua ada adegan jetpacknya dicolongnya, terus dia mencet tombolnya gitu, jadi jetpacknya terbang gitu. Jadi yang nyolong terbang. Itu salah satu scene komedik yang paling gue inget tuh. Ya begini dia si Beskar Mandalorian Beskar Armor ya. Tuh. Udah pakai pistol, ada tombak, rifle, terus ada jetpack. Oke, oh iya tadi gue lupa. Di sini ada bagian knee padnya atau pelindung lutut. Di sini ada pocketnya juga. Di sini ada semacam tali gitu yang melingkar. Sepatunya detailnya coklat gitu. Ini coklat pudar. Sendinya gitu aja, cuma bisa naik turun ke kiri kanan dikit. Ini ada amonya, amunisi pelurunya. Ini ada dengkulnya. Knee padnya dia beda ya kiri kanan, jadi nggak simetris. Yang paling ketara sih ini ya, si Beskar Armor masih separuh ini dia belum dapat semuanya nih, jadi masih separuh hilang gitu, separuh coklat. Ini sarung pistol, terus ini ada kakinya, sepatunya ada semacam guratan gitu atau tali lagi ya, dia melingkar gitu. Mungkin modelnya tuh kayak itu baju ini tuh kayak baju biasa atau baju tentara yang dipakai armor gitu, jadi armornya ditempel-tempel gitu ya, bukan macam full armor kayak Kamen Rider gitu ya. Jadi dia armornya ditempel pakai tali gitu tuh. Beltnya udah ya, lumayan detail bagian belakangnya. Jadi di atas pantatnya ada armor juga nih sini ada armor juga buat ngelindungin pantatnya mungkin. Main backpacknya begini, kalau dipasang di belakang ya oke. Ya gitu aja udah sih kayaknya, nggak ada yang lain lagi yang di review. Ini box artnya udah ya, box artnya si Mandalorian, blisternya dia showcase gitu, bentuknya trapesium. Oke, menurut gua gimana dengan figur ini? Sebenarnya gua nggak terlalu suka, tapi karena gua suka seriesnya, jadi gue coba buat review mainan juga ya. Ini salah satu series yang bagus sih dari Disney ya, universe Star Wars ya. Gue nggak ngikutin movie-nya ya, jadi gue waktu itu udah nonton sih sebenarnya movie 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 stuck di 5.
Terus habis itu nonton si Mandalorian, terus habis itu nontonnya ini apa? Yang ada si Ahsoka Tano ya. Gue lupa itu yang mana, pokoknya yang itu sih yang gue lihat. Jadi saat gue baru nonton si Mandalorian ya, udah sampai season 2 ya. Ya gitu aja sih. Jadi gue nonton seriesnya, gue suka karakternya, jadi gue beli figurnya. Overall menurut gue dari color palette-nya atau perpaduan warnanya oke sih. Base kostumnya dia itu warna coklat, ada sedikit abu-abu ke hitam-hitaman, dan armornya juga silver terang gitu. Jadi oke sih, bagus desainnya. Color palette-nya bagus. Terus tadi sendi artikulasinya juga lumayan oke. Meskipun nggak sebagus Gundam ya, tentulah ini kan figur jadi ada beberapa part yang nggak bisa digeser-geser terlalu banyak tuh ya, mentok begitu, tapi lumayan oke. Terus detailnya oke. Kostumnya kerasa banget dia kayak pakai guratan apa, kayak pakai kostum asli gitu, ada guratan bajunya, lipatan bajunya, ada tekstur jaketnya nih dari si jubahnya ini. Tapi ya gitu, minusnya dia kelihatan banget nih, si sambungannya sangat kelihatan ya, jadi agak kurang manusiawi ya. Ada orang yang tuh dengkulnya kelihatan belok-belok begitu tuh, ada sambungan begitu. Oke, terus detailnya oke banget, bagus. Warna oke, artikulasi oke, detail oke, aksesoris juga oke sih, gue suka. Meskipun cuma dapat 2 weapon, pistol sama rifle, tapi oke semua. Buat kalian yang suka Star Wars, mungkin koleksi yang mana? Kalau gue, kayaknya ini figur pertama gue deh, Star Wars yang gue koleksi. Pertama ya? Oh iya, enggak. Yang pertama itu Stormtrooper yang model kit. Terus baru gue beli ini nih, si Mandalorian ini. Jadi gue suka Stormtrooper yang selalu meleset itu nembaknya, sama si Mandalorian ini ya gitu. Oke, gitu aja review gue untuk Star Wars Mandalorian The Black Series. Overall ini bagus, gue suka, jadi gue beli. Buat kalian penggemar Star Wars atau yang suka sama universe Star Wars, wajib beli sih, ini oke banget gitu. Oke, gitu aja review gue ya. Overall bagus. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share video gue agar gue tetap semangat untuk bikin video review ke depannya. See you in the next video. Dadah. Ini cakep sih, keren tuh. Star Wars Mandalorian. Pakai pistol. Dar. Ya, gitu. Depan, bagian kiri, bagian belakang, bagian kanan tuh. Ya, oke semua sih.